Assalamualaikum teman-teman di luar TV, kembali lagi bersama saya Jajang Nurjaman yang biasa ngomongin anggaran. Teman-teman, untuk cek budget kali ini kita akan membicarakan soal dugaan praktek nepotisme yang menyeret nama Menteri BUMN Erick Thohir. Untuk selengkapnya, saksikan terus di luar TV. Teman-teman, sebelumnya nama Menteri BUMN Erick Thohir terseret dugaan proyek PCR. Sampai saat ini, proyek PCR sudah masuk dan dilakukan penyelidikan oleh aparat penegak hukum. Dan ini kabar baik, teman-teman, karena pihak aparat penegak hukum selain menangani kasus korupsi, ternyata ini sebagai catatan sejarah, mulai membuka dugaan praktek nepotisme. Tentunya untuk melakukan penyidikan, bahkan sampai membuktikan, ini sangat sulit, teman-teman. Tapi kita harus dukung terus pihak aparat penegak hukum untuk membongkar skandal nepotisme yang dilakukan oleh oknum-oknum pejabat kita. Center for Budget Analysis juga mendorong aparat penegak hukum, baik itu Komisi Pemberantasan Korupsi atau kepolisian, untuk membuka kasus dugaan praktek nepotisme lainnya. Misalnya, teman-teman, jika menyebutkan nama Menteri BUMN Erick Thohir, terdapat dua kasus yang tidak kalah besarnya terkait dugaan praktik nepotisme. Yang pertama, yaitu terkait dengan proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai. Yang kedua, kasusnya terkait dengan investasi Telkomsel. Teman-teman, proyek pembangunan pabrik amoniak Banggai dilakukan antara perusahaan Rekin yang tidak lain adalah anak usaha dari PT Pupuk Indonesia, perusahaan BUMN, dilakukan dengan PT Panca Amara Utama yang merupakan anak usaha dari PT Surya Esa Perkasa. Lalu, apa kaitannya dengan dugaan praktik nepotisme? Sebagaimana kita ketahui bahwa PT Pupuk Indonesia tentunya di bawah kekuasaan Menteri Erick Thohir karena sebagai Menteri BUMN. Persoalannya, teman-teman, terkait dengan PT Panca Amara Utama dan juga PT Surya Esa Perkasa, ternyata ada nama Boy Thohir, yaitu kakak kandung dari Menteri BUMN Erick Thohir. Boy Thohir, teman-teman, diketahui sebagai Presiden Komisaris PT Amara Utama Perkasa dan juga sebagai pemegang saham sekaligus pengurus dari PT Surya Esa Perkasa. Jadi, terkait proyek tersebut ada konflik kepentingan karena di BUMN ada Menteri Erick Thohir dan di perusahaan yang melakukan kerjasama dengan PT Pupuk Indonesia ternyata ada nama Boy Thohir, ada kakak dan adik, dua bersaudara dalam menjalankan proyek tersebut. Selain itu, teman-teman di luar TV, ditemukan fakta lainnya. Hasil dari audit Badan Pemeriksa Keuangan terkait proyek tersebut ditemukan potensi kerugian negara sebesar 1,3 triliun. Hal ini terjadi karena kebijakan penghapusan piutang. Nah, yang mengeluarkan kebijakan itu siapa? Ya tentunya orang-orang yang berkuasa. Dan salah satunya ada nama Boy Thohir. Selanjutnya, teman-teman, terkait dengan investasi yang dilakukan oleh PT Telkomsel yang tidak lain adalah anak usaha dari PT Telkom,
PT Telkom itu adalah bagian dari BUMN atau perusahaan BUMN. Dilakukan dengan PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, atau kita lebih sering mendengarnya atau mengenalnya dengan perusahaan Goto, Gojek dan Tokopedia. Lalu apa persoalannya? Kaitan antara investasi yang dilakukan Telkomsel dengan Goto. Di sini teman-teman, lagi-lagi nama Boy Thohir yang tidak lain adalah kakak kandung Menteri BUMN Erick Thohir merupakan komisaris utama dari PT Goto. Jadi, Menteri BUMN Erick Thohir sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan Telkom dan anak usahanya Telkomsel, kemudian di sisi lain ada Boy Thohir yang juga sebagai komisaris utama perusahaan Goto. Bahkan diketahui nama Boy Thohir juga sebagai pemegang saham terbesar di perusahaan Goto. Dikabarkan saham yang dimiliki oleh Boy Thohir sebanyak 1,5 miliar lembar. Dan fakta lainnya teman-teman di luar TV, sampai kuartal pertama 2021 dalam laporan keuangan yang dikeluarkan oleh Telkomsel, Telkomsel telah menggelontorkan dana atau menginvestasikan uang sebesar 6,7 triliun kepada Goto. Angka 6,7 triliun ini angka yang sangat besar, teman-teman. Dan perlu dicurigai, teman-teman. Investasi yang dilakukan Telkomsel kepada Goto, dan di sisi lain juga ada nama Erick Thohir dan Boy Thohir yang merupakan bersaudara, adik dan kakak, perlu dicurigai, teman-teman. Apakah di sini ada dugaan praktik nepotisme? Dari sini, teman-teman, kita bisa melihat dan menunggu aparat penegak hukum bagaimana sikapnya terhadap dua kasus ini. Apakah akan menindaklanjuti seperti dugaan praktek nepotisme dalam proyek PCR atau dibiarkan saja? Sekian teman-teman di luar TV, saya Jajang Nurjaman. Assalamualaikum.